Hi guys, welcome back to my channel Day 7, One Day, One Knowledge. Hari ini aku pengen share sama teman-teman semua. Aku tadi dapat satu hal baru hari ini. Kita pasti sering banget ya ngedengerin atau ngeliat ada orang, dia ini kalau kita ngobrol aja sama dia, pokoknya auranya tuh beda banget. Walaupun dia lagi diem, apalagi dia lagi ngomong. Itulah namanya karisma. Dari buku The Charisma Myth, aku tadi dapat 3 poin penting yang bisa membuat kita itu karismanya kebentuk. FYI, karisma itu bukanlah sesuatu bawaan dari lahir. Tapi karisma itu adalah sebuah skill yang bisa kita bentuk dan kita asah. Yaps, betul banget. So, 3 hal ini, yang pertama adalah present, yang kedua adalah power, yang ketiga adalah warm. Ya, kita akan kupas ketiga hal ini. Yang pertama present, maksudnya itu adalah kita benar-benar kalau lagi ngobrol sama orang, komunikasi sama orang, kita tuh benar-benar hadir di momen itu. Bukan hanya sekedar fisik kita yang hadir, tapi pikiran kita, hati kita, perhatian kita, fokusnya kita, itu memang benar-benar hadir. Maksudnya kita eye contact bukan berarti kita hanya melihat dia saja, tapi kita benar-benar mengerti dan memahami. Pastinya kita benar-benar ngedengerin apa yang disampaikan sama dia. Contoh yang paling simpel adalah kalau kita lagi ngobrol sama orang, please don't use your handphone. Jangan gunain handphone kamu. Jangan main handphone kalau lagi ngobrol sama orang. Selain itu bentuk respect, ini adalah bentuk kita ngebangun yang namanya itu karisma tadi. Melalui tahapan pertama yang namanya present. Artinya hadir. Nah, kita benar-benar menyimak dia. Ada kemauan kita tuh pengen tahu apa yang dia sampaikan. Itulah yang namanya present. Kita nggak ngedengerin setengah-setengah. Dan pastinya teman-teman, ketika kita melakukan tahapan pertama ini yang namanya present, pastinya ini adalah kunci untuk kita ngebentuk trust atau kepercayaan orang lain sama kita. Makanya orang suka ngobrol sama kita, orang suka share sama kita karena kenapa? Trust atau kepercayaannya dia itu sudah kebangun dan kebentuk untuk kita. Kayak gitu. Itu yang pertama, itu namanya present. Yang kedua adalah power. Power yang dimaksud di sini bukan berarti kita suaranya tinggi, suaranya gede. No, bukan. Bukan berarti kita punya jabatan. No, bukan. Atau kita menjadi sosok yang dominan. Enggak. Semuanya enggak tentang itu. Tapi tentang orang lain itu percaya sama kita kalau kita itu mampu. Maksudnya apa? Orang lain percaya sama kita kalau kita tuh bisa memberikan solusi. Orang lain percaya sama kita kalau kita itu bisa nolongin dia. Orang lain percaya sama kita, misalkan dia mau ngobrol sama kita, dia minta saran sama kita. Nah, karena dia sudah percaya, dia itu pasti yakin kalau ngobrol sama kita ini dapat solusi. Itu yang dinamakan power. Nah, makanya ketika ada orang yang berusaha ngobrol sama kita, itu berarti dia mulai percaya sama kita. Dan untuk membuat kepercayaan itu dari power, maka yang harus kita perhatikan itu bisa dilihat dari omongan kita dan gesturnya kita. Kembali ke poin yang pertama. Kalau kita hadirin setengah-setengah, kita pasti sambil main handphone, ngedengerin juga ala kadarnya aja. Dan jangan pernah tunjukin gestur-gestur yang membuat seolah kita tuh gak nyaman ngobrol sama dia. Jadi perhatikan betul-betul gestur kita, omongan kita. Berikan omongan-omongan yang membuat dia benar-benar yakin kalau kita itu benar nyimain dia. Tunjukin kalau pembawaan kita itu yang pernah benar-benar hadir di kehidupan dia. Karena kita itu butuh kontrol, kayak gitu loh. Jadi power ini tunjukin diri kita itu adalah sosok yang tenang ketika ngobrol sama dia.
nggak terburu-buru. Makanya ketika lagi ngobrol, usahakan untuk jangan langsung menjawab, tapi kita kasih space 1-2 detik untuk menarik nafas kita, nenangin diri kita, relaksin diri kita, dan kita boleh ngomong dengan tempo yang tenang. Itu nunjukin kalau kita itu nggak terburu-buru, kita nggak gugup, dan kita percaya diri. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, the last, adalah warm. Artinya kita benar-benar membuat orang itu merasa adanya ketulusan, dan kita itu nggak gimmick ketika ngobrol sama dia. Pastinya kita kalau ngobrol sama orang tuh kan kelihatan ya, ada orang yang dia ini kayaknya nggak tulus deh. Kelihatan dari mana? Mungkin senyuman yang terlalu dipaksain. Makanya teman-teman, kalau kita lagi ngobrol sama orang, berusahalah menggunakan smiling voice, dan smiling voice itu harus benar-benar tulus. Berikan senyuman yang nggak gimmick, apalagi kita seolah benar-benar merasain dia. Dan itu benar-benar harus no gimmick. Karena kalau orang nge-gimmick itu kelihatan banget sok-sok tulus, kayak dia senyum, padahal itu adalah bahasa yang sangat-sangat fake gitu loh. Nah makanya kalau kita ngobrol sama orang, berusahalah yang benar-benar tulus, karena orang tuh bakal kerasa. Itu akan mempengaruhi karisma kita, yang dari awal kita benar-benar present, kita benar-benar hadir. Lalu dengan kehadiran kita itu, baik itu fisik dan juga hati serta pikiran kita lakukan yang namanya itu bakal ada power dari kita. Orang bakal yakin sama kita karena kita sudah dipercaya sama mereka. Yang ketiga adalah kita harus memberikan ketulusan yang penuh. Percayalah, ketiga hal ini bisa kita terapkan, maka karisma itu akan ada di dalam diri kita. Maybe enough for today. See you next video. Bye-bye.